Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Raider Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah komik yang bercerita tentang bangkitnya jiwa pedang legendaris terkuat. Apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di halaman channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita masuk di part 34. Cerita dimulai pada wilayah kota Yulang Utara yang berdekatan dengan perbatasan desa. Terlihat sekelompok orang yang sedang menunggangi kuda sambil diiringi oleh pasukannya. Lelaki yang berbaju ungu ini bernama Jo Cheongwon. Dia dikenal sebagai pedang terbaik dari sekte Monheng. Cheongwon berkata, "Aku rasa kau tidak perlu melakukan penyambutan yang berlebihan ini." Lalu di sampingnya adalah sang pemimpin dari klan Soh Yihyang yang bernama Soh Ikyon. Dia pun berkata, "Kalau aku tidak memperlakukan tamu kami dengan sebaik mungkin, aku yakin kalau aku akan dicemooh oleh rekan-rekan seni bela diriku." Kemudian ada juga seorang wanita yang dikenal sebagai seorang warrior yang bernama Jo Ilyah. Ia berkata, "Aku sangat berterima kasih atas penyambutan Anda, tetapi saudaraku terlalu kikir, jadi dia tidak terbiasa atas penyambutan yang seperti ini." Sambil tersenyum, Ikyon berkata, "Kau seperti seorang heroin setiap kali aku melihatmu. Aku yakin kau akan menjadi panutan yang hebat bagi putri kecilku. Jadi aku sangat bersyukur bisa bertemu denganmu." Wanita yang berambut oranye ini adalah putri tertua dari klan Soh Yihyang yang bernama Yung Yung. Di dalam hatinya Yung Yung berkata, dia memang pandai menyanjung orang lain. Dia selalu saja bertingkah seperti seorang ayah yang dermawan ketika berhadapan dengan orang lain. Tetapi kenyataannya dia bukanlah ayah yang seperti itu. Kemudian Yung Yung teringat akan beberapa hari yang lalu ketika ia berhadapan dengan sang pemimpin. Dia berkata, "Tidak ada banyak waktu lagi sampai aku meninggalkan sekte Monheng. Aku harus kembali pada kediaman utama setelah berakhirnya tahun ini. Lalu aku harus menikah dengan seseorang yang sudah ditentukan oleh sang pemimpin." Dia selalu saja mengatakan kalau itu adalah sebuah tugas bagi seorang putri dari keluarga seni bela diri. Dan itulah yang selalu saja dikatakan oleh orang yang disebut sebagai ayah ini kepadaku. Kalau saja aku tidak sehebat ini, pastinya aku sudah dinikahkan olehnya lebih cepat. Itulah sebabnya aku harus memenangkan kompetisi seni bela diri itu. Itu adalah sebuah kompetisi bela diri di antara para murid. Kalau aku menang dalam cabang wanita ataupun memperoleh posisi yang kedua, maka aku akan mendapatkan posisi Master Aula Ponik ataupun menjadi wakilnya. Lalu aku akan tinggal pada aliansi Murim. Kalau aku beruntung, aku akan bisa menunda ataupun membatalkan pernikahanku. Jadi apapun yang terjadi, aku harus menang pada kompetisi itu." Tiba-tiba saja dari sisi yang lain terlihat seorang laki-laki yang datang dengan cara tergesa-gesa. Sambil memberi hormat, ia pun memberikan salam kepada sang pemimpin dan juga kedua tamu yang ada bersama mereka. Kemudian orang itu pun berkata melalui sebuah bisikan. Ia menyampaikan ada sebuah insiden yang terjadi pada kastil utama sang pemimpin. Mendengar laporan dari anak buahnya, Ikyon hanya menatapnya dengan tatapan mata yang tajam. Ia tidak menyangka kalau Wonwi telah kembali. Lalu Ikyon berkata, "Ada sebuah masalah kecil pada kediaman kastil utama. Jadi bolehkah aku mengirimkan anak-anakku untuk mengurus masalah itu?" Di dalam hatinya Yung Yung berkata, "Aku sangat penasaran apa yang terjadi pada kediaman sang pemimpin. Sampai-sampai kami berdua dikirim langsung untuk mengatasi masalah itu." Dan di sampingnya adalah putra tertua dari klan Soh Yihyang yang bernama Yung Yon. Ia berkata, "Kalau kita tidak bergegas, mungkin saja Jang Yon telah menyebabkan banyak masalah pada kediaman sang pemimpin." Terlihat mereka berdua langsung berlari dengan sangat cepat. Mereka ingin memastikan apakah yang ayahnya bisikan memanglah benar adanya. Dengan tatapan mata yang tajam, Yung Yon berkata, "Ayah berbisik kepadaku kalau si anjing telah kembali ke kastil utama. Itulah sebabnya ayah mengirim kita untuk mengatasi sampah itu."
Mendengar itu, Yung Yung bergumam, dasar bodoh, setelah sekian lama dia telah kembali. Tetapi apakah dia berniat untuk membuatku kesulitan lagi? Aku tidak ingin melihat satu-satunya saudara sedarahku dihajar oleh para bajingan itu. Kalau begitu, aku harus cepat sebelum mereka semua menghajarnya. Akan tetapi, sesampainya pada kastil utama, terlihat Yung Yung begitu terkejut dengan apa yang ia lihat tepat di depan matanya. Yung Yung bergumam, apa yang terjadi? Mengapa bukan Wonwi yang terluka, malah sebaliknya Jangyeon yang berteriak kesakitan? Tetapi siapa lelaki kurus itu? Di sampingnya, Yung Yeon berteriak dengan sangat keras kepada Wonwi untuk menghentikan keributan itu di tempat sang pemimpin. Wonwi berpikir mereka sudah kembali. Aku pikir mereka telah pergi bersama sang pemimpin. Jadi di mana sang pemimpin saat ini? Bahkan saudariku juga ada di sini. Kalau dia sudah kembali setelah memasuki sekte Monheng sebagai seorang murid, itu artinya mereka pergi bersama dengan tamu dari sekte Monheng. Sekilas info, Mimin mau infokan mulai dari part ini, Mimin akan singkat nama karakter Samayung menjadi Mayung saja biar lebih simpel. Oke, kita lanjutkan ke ceritanya. Kemudian dengan nada yang santai, Wonwi meminta kepada Mayung untuk melepaskan titik tekanan yang ia berikan kepada Jangyeon. Namun Mayung menanggapinya dengan berkata, apakah kau mau kalau aku memisahkan semua tulangnya dari daging-dagingnya untuk memberikan orang ini sebuah pelajaran? Saat mendengar Wonwi yang meminta hanya melepaskan tekanannya saja, dengan kesalnya Mayung berkata, dasar bajingan, kau harus tahu kalau kau itu sangatlah beruntung. Dengan nada yang tinggi, Yung Yeon berkata, siapa kau sebenarnya? Berani sekali kau melakukan hal yang seperti itu pada wilayah orang lain. Apakah kau tidak tahu hukuman apa yang akan kau dapatkan? Sambil memberi hormat, Mayung berkata, aku adalah rekan murid saudara senior So Wonwi dan namaku adalah Mayung. Dengan santainya Wonwi berkata, wahai kakak, sudah lama kita tidak berjumpa. Jadi bagaimana kabarmu saat ini? Mendengar perkataan Wonwi, Yung Yeon sangatlah kesal. Ia bergumam, bajingan sampah itu, berani sekali dia memanggilku dengan sebutan kakak. Lalu Yung Yeon meminta kepada Wonwi untuk menjelaskan situasinya. Di dalam hatinya Wonwi berkata, dia memang agak berbeda dari yang namanya Jangyeon. Bahkan dia sedikit lebih pintar. Dia peduli dengan apa yang dipikirkan oleh orang lain, dan dia tahu bagaimana menjaga citranya. Wonwi pun berkata, saudara kedua kita telah mabuk dan sangat sedih ketika melihatku kembali setelah sekian lama aku pergi dari tempat ini. Yung Yeon pun menanggapinya dengan berkata, kau bilang dia sedang mabuk. Lantas apa hubungannya dengan rekanmu ini yang bertingkah sangat kasar kepadanya? Terlihat Mayung yang bersiap untuk mencabut pedangnya. Ia berkata, apakah aku harus diam saja ketika melihat saudara seniorku ditusuk? Sebaiknya sebelum kau berbicara, alangkah baiknya kau memilih kata-kata yang bijak. Namun Mayung langsung terdiam ketika Wonwi yang berbisik kepadanya untuk tidak melakukan apapun sebelum ia memberikan sebuah perintah. Lalu Yung Yeon berbisik kepada Wonwi. Ia mengatakan, dasar arogan, apakah kau melakukan ini karena rekanmu itu terlihat kuat? Akan tetapi Wonwi tidak membalas bisikannya. Wonwi berkata, kenapa kau berbicara kepadaku melalui teknik bisikan? Apakah kau mencoba mengatakan sesuatu kepadaku yang seharusnya tidak boleh diketahui oleh semua orang yang ada di sini? Sontak Yung Yeon sangatlah marah. Ia ingin langsung menghajar Wonwi karena Wonwi yang mengatakan hal itu di hadapan mereka semua. Tetapi Yung Yeon langsung menekan amarahnya karena dia menyadari bahwa semua mata telah tertuju kepadanya. Ia berpikir kalau dia menunjukkan amarahnya, maka citra baiknya akan hancur. Lalu Yung Yeon mengatakan, bukankah rekanmu itu terlalu kasar? Meskipun Jangyeon sikapnya melampaui batas karena dia mabuk, tetapi tidak seharusnya kau langsung mematahkan tangannya begitu saja. Wonwi berkata, jadi itukah alasannya kau berbisik kepadaku? Mungkin saja Mayung agak kasar karena dia sedang terburu-buru.
Sambil menunjuk, Yonghyun berkata, bukan hanya cuma kasar, tetapi dia juga sangat berani mematahkan tangan Jangyeon yang merupakan salah satu dari keluarga Sohih yang agung ini. Dengan penuh percaya diri, Yonghyun berkata di dalam hatinya, dasar tolol, dengan mudahnya kau telah terpancing. Aku yakin kalau semua orang akan memihakku dan setuju dengan apa yang aku ucapkan. Akan tetapi, Yonghyun langsung terdiam ketika tidak ada satu orang pun yang ada di sana mengiyakan apa yang ia katakan. Menyadari akan situasinya, Yonghyun bergumam, ini terlalu buruk. Semua orang yang ada di lokasi ini semuanya telah melihat apa yang dilakukan oleh Jangyeon. Dari sisi yang lain, Yonghyun berkata, aku sudah mendengar apa yang terjadi. Saudara kedua telah mabuk dan juga membuat keributan. Lalu dia mencoba untuk membunuh saudara ketiga kita di hadapan mereka semua. Dengan tatapan mata yang tajam, Yonghyun berkata, siapa yang kau maksud dengan saudara ketiga? Berani sekali kau memanggil seekor anjing yang sudah dibuang oleh keluarga sebagai saudaramu sendiri. Aku tidak menyangka kalau anjing ini masih saja kau anggap sebagai saudara. Apakah kau memihaknya karena kalian memiliki ibu yang sama? Orang yang tidak berdarah murni sepertimu tidak pantas disandingkan dengan keluarga murni seperti kami. Seketika itu juga, Yonghyun pun langsung melayangkan pukulannya kepada Yonghyun. Akan tetapi dengan sigapnya, Yonghyun langsung menangkap pukulannya. Dari raut wajahnya, Yonghyun sangatlah sedih, matanya berbinar-binar dan ia berkata, berani sekali kau menghina mendiang ibuku. Sampai kapanpun aku tidak akan pernah memaafkanmu. Dengan senyuman sinisnya, Yonghyun berkata, memangnya ada yang salah dengan kata-kataku? Bukankah memang benar kalau kalian tidak memiliki darah yang murni? Di sisi yang lain, ketika melihat saudarinya yang disakiti oleh Yonghyun, Wonwi pun meminta kepadanya untuk melepaskan saudarinya. Mendengar itu, Yonghyun pun meminta kepada Wonwi agar ia tidak ikut campur dalam urusannya bersama Yonghyun. Di dalam hatinya, Wonwi berkata, ini adalah pemandangan yang tidak asing. Aku selalu merasa kalau Yonghyun selalu membenciku. Tetapi aku salah, dia bersikap dingin kepadaku agar aku tidak semakin terluka dari yang seharusnya karena Yonghyun sangat peduli kepadaku. Jujur saja, dadaku terasa sangatlah mendidih ketika melihat saudariku disakiti bajingan itu. Perasaan apa yang aku rasakan ini sangatlah berbeda dari rasa amarah. Sambil tersenyum, Wonwi berkata, Yonghyun, apapun yang terjadi, mulai saat ini aku yang akan selalu melindungimu. Melihat Wonwi yang mencoba mendekatinya, Yonghyun berkata, dasar bodoh, apa yang kau katakan? Kau tidak perlu ikut campur dalam urusanku. Ketika Yonghyun ingin menampar Yonghyun, seketika itu juga sebuah energi yang begitu kuat telah menghantam tangannya. Benar saja, bukan hanya tangannya saja yang terkena energi itu, akan tetapi tubuhnya pun langsung terlempar begitu kuat sampai-sampai Yonghyun merasakan sakit yang sangat luar biasa. Terlihat semua orang yang ada di sana sangatlah terkejut. Mereka tidak menyangka kalau Wonwi bisa menghempaskan Yonghyun hanya dengan tenaga dalamnya saja. Sambil menahan rasa sakitnya, Yonghyun bergumam, apa yang baru saja terjadi? Entah bagaimana caranya tubuhku telah terbanting begitu saja. Kemudian Wonwi berkata, dengarkan aku baik-baik, aku sudah bukan anjing lagi seperti yang kalian katakan. Jadi jangan pernah berpikir untuk menyentuh saudariku. Lalu Yonghyun mencoba bangkit karena ia tidak ingin dipermalukan di hadapan semua orang kalau dia telah terkena serangan telak dari Wonwi. Yonghyun pun bertanya kepada Wonwi apakah dantiannya sudah sembuh sehingga ia mampu menggunakan tenaga dalam dengan sekuat itu. Di dalam hatinya Wonwi berkata, kau memang sudah seharusnya mampu menahan serangan yang seperti itu. Tetapi aku memang tidak berniat untuk mengakhiri ini dengan cara yang mudah. Aku berencana untuk membuatmu membayar karena kau telah mencoba membuat Yonghyun meneteskan air matanya. Di sampingnya Sodam berkata, emosinya tidak terpancing sama seperti Jangyeon. Dia mencoba untuk mencari tahu sejauh mana seni bela dirimu.
Wonwi pun berkata, sudah pasti kalau dia tidak akan terpancing karena dia jauh lebih pintar daripada Jangyon. Haruskah aku sedikit memancingnya dengan mengeluarkan sedikit tenaga dalamku? Aku akan mengeluarkannya sampai terlihat cukup kalau aku berada di antara seniman kelas 1 ataupun kelas 2. Benar saja, Yongyeon pun langsung tersenyum setelah melihat energi tenaga dalam Wonwi yang begitu kecil. Lalu dengan tatapan mata yang tajam, Yongyeon menarik pedangnya dan bersiap untuk bertarung melawan Wonwi. Sontak Sodam dan juga Wonwi langsung tertawa karena mereka telah berhasil memancing Yongyeon dengan begitu mudah. Wonwi berpikir kalau Yongyeon pastinya merasa kalau dialah yang terkuat di antara mereka semua. Dari arah belakangnya, Yongyong meminta kepada Wonwi untuk lebih berhati-hati karena Yongyong bukanlah lawan yang mudah meskipun dantiannya telah sembuh dengan sempurna. Wonwi berkata, percayalah kepadaku, aku tidak selemah itu. Kemudian Wonwi bergumam, sepertinya saudariku berpikir kalau aku tidak sehebat itu, tetapi aku merasa senang kalau keluargaku telah mengkhawatirkanku. Namun di saat Wonwi sedang lengah, tiba-tiba saja Yongyeon langsung mengayunkan pedangnya dan berniat untuk membunuh Wonwi di saat itu juga. Akan tetapi meski Wonwi sedang lengah, tetap saja Wonwi mampu menahan serangan dadakan itu. Bahkan Wonwi juga langsung melakukan serangan balik. Melihat kecepatan dan refleks yang dilakukan oleh Wonwi, Yongyeon berkata, bagaimana kau bisa menghalaunya? Padahal aku sudah menyalurkan tenaga dalamku ke dalam serangan itu. Namun tanpa ia sadari, Wonwi langsung menampar wajahnya dengan begitu kuat sampai-sampai Yongyeon memuntahkan banyak darah. Setelah menamparnya, Wonwi berkata, ini adalah tamparan karena kau telah mencoba untuk menyakiti saudariku. Berkali-kali Yongyeon mencoba untuk menebaskan pedangnya kepada Wonwi, tetapi semuanya hanyalah sia-sia. Di dalam hatinya Wonwi berkata, satu dari 3 teknik kebanggaan klan Soh adalah teknik berpedang mereka. Sudah lama aku tidak melihatnya, tetapi ini adalah tindakan yang bodoh untuk menggunakannya kepadaku. Akan lebih bagus kalau dia menggunakan sebuah teknik yang tidak aku ketahui sama sekali. Bukan karena aku lebih kuat, akan tetapi karena aku sangat hafal dengan teknik yang seperti ini. Itulah sebabnya aku menjadi mudah untuk menemukan titik kelemahannya. Benar saja, Wonwi pun kembali memukul wajah Yongyeon dengan begitu kuat sehingga membuatnya langsung terjatuh. Lalu Wonwi berkata, pukulan yang kedua ini adalah karena kau sudah menghina saudara juniorku yang sudah menyelamatkan nyawaku. Di sisi yang lain, sambil melirik kepada Mayung, Ju Songwon berkata, jangan pernah membuat wajah yang seperti itu di saat kau sedang memakai topeng karena itu sangatlah menjijikkan. Dan juga kedua teman Jangyeon yang menyaksikan kejadian itu, mereka berkata, apakah dia benar-benar anjing kota Yulang? Bagaimana bisa dia mampu membuat Yongyeon menjadi tidak berkutik sama sekali? Kemudian Wonwi mendengar dari arah kejauhan ada begitu banyak gelombang suara yang dihasilkan oleh suara pedang. Wonwi berkata, seharusnya tidak lama lagi mereka akan datang. Sang pemimpin pasti sudah kembali dan aku merasakan kehadiran dari ratusan orang yang telah menuju ke arah sini. Selain itu juga, aku telah merasakan energi Ki yang begitu kuat perlahan mendekat ke arah sini. Aku yakin kalau energi itu berasal dari sang pemimpin dan juga orang-orang dari sekte Monheng. Kalau begitu, tidak lama lagi aku akan menuai hasil panenku di tempat ini. Yongyeon pun mencoba bangkit. Ia berkata, apakah kau ingin mati? Aku awalnya tidak ingin bertarung melawanmu dengan serius karena kita memiliki darah yang sama. Saat melihat Yongyeon yang berlari sambil mengayunkan pedangnya, Wonwi berpikir dia telah mengubah postur tubuhnya. Dia mencoba menaruh lebih banyak tumpuan kepada pedangnya dan menjadikan serangannya sebagai penghancur yang kuat. Itu pasti teknik berpedang yang hanya boleh dipelajari oleh sang pemimpin dan juga pemimpin muda keluarga ini. Kalau begitu, mari kita lihat sekuat apa teknik itu.
Won Wei pun mencoba untuk menghalau serangan penghancur yang dilancarkan oleh Yongyeon kepada dirinya dengan tebasan horizontal. Terlihat kedua orang dari pihak mereka begitu bersemangat karena Yongyeon telah menggunakan teknik rahasia tingkat tinggi. Namun seketika itu juga mereka berdua langsung terdiam. Mereka tidak menyangka dengan apa yang mereka lihat dengan kedua matanya. Benar saja, dengan mudahnya Won Wei menepis serangan itu. Ia bergumam, serangan ini hanya bekerja kepada seseorang yang berada di level yang sama. Tentu saja serangan yang seperti ini tidak akan mempan kepadaku. Dan tidak hanya sampai di situ saja, Won Wei pun menendang salah satu tumpuan kaki yang menahan tubuh Yongyeon sehingga membuat keseimbangannya menjadi goyah. Lalu sambil berteriak Won Wei berkata, "Dasar bajingan, aku akan menghajarmu karena kau telah menghina ibuku dengan kata-kata yang seperti itu." Terlihat tanpa ampun sedikit pun Won Wei langsung meninju wajah Yongyeon dengan begitu kuat sehingga membuat Yongyeon tidak bisa melakukan serangan balasan lagi. Kemudian Iron memanggil Won Wei dan memberitahunya kalau sang pemimpin dan juga para rombongan telah sampai tepat di hadapannya. Won Wei pun berkata, "Karena sekarang sudah terasa tenang, aku pun bisa tahu siapa yang datang di hadapan kita. Aku tidak perlu terkejut kalau dia melihat apa yang terjadi kepada putra andalannya." Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.